Halo teman-teman, kenalin nama aku Sunedi Media. Di konten kali ini aku mau jelasin tentang sistem informasi. Nah, video kali ini cocok banget nih buat kalian yang lagi bingung mau pilih sistem informasi atau teknik informatika. Dan aku mau rekomendasiin kamus yang paling cocok buat jurusan ini. Berikut list dari konten vlog kali ini. Yang pertama, apa itu sistem informasi? Yang kedua, sejarah rumpun ilmu informatika. Yang ketiga, belajar apa saja di sistem informasi. Yang keempat, perbedaan dan keunggulan sistem informasi. Yang kelima, prospek kerja di sistem informasi. Yang keenam, mengapa masuk di sistem informasi IT Telkom Surabaya. Jadi, jangan di skip ya, tonton sampai akhir. Pengertian sistem informasi menurut KKNI Aptikom 2015. Sistem informasi yang menekankan pada kemampuan individu dalam merancang, mengembangkan, dan menerapkan sistem informasi organisasi sebagai aset utama organisasi. Mencakup diantaranya 1. Fokus pada teknik mengintegrasikan solusi teknologi informasi dengan proses bisnis agar kebutuhan organisasi akan informasi dapat terpenuhi. Yang kedua, menekankan pada informasi sebagai sebuah sumber daya penting dalam berproduksi, terutama dalam kaitan kebutuhan korporasi dalam pencapaian visi dan misi yang dicanangkan. Yang ketiga, mempelajari aspek penting bagaimana informasi diciptakan, diproses, dan didistribusikan ke seluruh pemangku kepentingan dalam institusi. Yang keempat, kurikulum ditekankan pada bagaimana memastikan agar teknologi dan sistem informasi yang dimiliki selaras dengan strategi bisnis perusahaan, agar dapat tercipta keunggulan kompetitif dalam bersaing. Kemudian juga dijelaskan variasi nama jurusan di sistem informasi. Ada sistem informasi itu sendiri, kemudian manajemen informatika, sistem informasi manajemen, manajemen sistem informasi, manajemen informasi, dan lain sebagainya. Pengertian sistem informasi menurut John F. Nash. Sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern, dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sistem informasi merupakan program studi yang berfokus pada pembuatan solusi berbasis teknologi informasi yang mendukung industri berskala enterprise dan industri digital. Jadi, SI berfokus pada integrasi solusi teknologi informasi dengan proses bisnis. Aku mau kasih contoh nih buat kalian biar lebih paham. Misal, ada sebuah toko kue yang meminta untuk dibuatkan aplikasi tentang jual beli kue. Pertama-tama, pihak toko dan anak sistem informasi akan melakukan meeting terlebih dahulu. Di meeting ini, anak sistem informasi akan menganalisis dan membuat rancangannya, kebutuhan user dan admin, apa saja yang ada di aplikasi, alur bisnisnya, struktur database-nya kayak gimana, desain atau tampilan aplikasi seperti apa, harga jasa pembuatannya, dan lain-lain. Kalau sudah jadi, anak sistem informasi akan menyerahkan kepada programmer untuk pembuatan aplikasinya. Sebelum berlanjut ke penjelasan lebih dalam tentang sistem informasi, kita juga harus tahu nih sejarah rumpun ilmu informatika menurut Computing Curriculum. Sebelum 1990, rumpun ilmu informatika terbagi menjadi 3 fokus. Fokus yang pertama yaitu hardware. Terdapat jurusan teknik elektro dan teknik komputer. Kemudian fokus yang kedua yaitu software, yang di dalamnya terdapat jurusan computer science atau biasa dikenal dengan ilmu komputer. Setelah itu, fokus yang ketiga yaitu bisnis, yang di dalamnya terdapat jurusan sistem informasi.
Nah, setelah tahun 1990-an, fokus dan jurusan rumpun ilmu informatika mulai berkembang dan dapat kita lihat antara bagian hardware dan software ada yang beririsan, yaitu jurusan teknik komputer. Artinya, teknik komputer ini juga mempelajari tentang software. Kemudian, juga terdapat jurusan baru yang berfokus pada bagian software, yaitu software engineering, atau kita biasa mengenalnya dengan rekayasa perangkat lunak. Setelah itu, terdapat fokus organizational needs, yaitu fokus pada penerapan teknologi terhadap kebutuhan organisasi, yang di dalamnya terdapat jurusan sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, udah makin tahu dong kalian tentang sejarah jurusan per-IT-an. Di sistem informasi, kita akan belajar tentang matematika dan statistik, algoritma pemrograman, rekayasa perangkat lunak, komputer arsitektur, sistem terdistribusi, bisnis dan manajemen, pengelolaan data dan informasi, sistem informasi itu sendiri, dan sistem enterprise, dan sebagainya. Lalu, apa sih perbedaan sistem informasi dan informatika? Sistem informasi adalah gabungan dari ilmu komputer dengan bisnis manajemen. Jadi, SI berperan sebagai jembatan antara programmer dan user dalam membangun sebuah sistem. Sedangkan teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari penggunaan teknologi komputer secara optimal untuk menangani masalah pengolahan data dengan proses logika. Penjelasan mudahnya, di teknik informatika kita bakal mendalami tentang coding-coding nih ya. Nah, keunggulan sistem informasi yaitu ilmu yang dipelajari sangat membantu kita dalam beradaptasi di lingkungan kerja. Seperti penjelasan sebelumnya, bahwa sistem informasi sebagai jembatan antara programmer dan user. Kemudian, keunggulan lainnya, anak siswa punya keterampilan dalam mendesain web dan analisis bisnis, sehingga siswa mempunyai prospek kerja yang luas dan banyak dicari. Prospek kerja lulusan sistem informasi diantaranya project manager, IS engineer, bisnis dan sistem analis, bahkan bisa menjadi CEO perusahaan dan masih banyak lagi. Nah, aku mau kasih tahu alasan aku memilih sistem informasi di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Karena ITTS memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan besar seperti Telkom, Gojek, Google, dan Disco. Kemudian dosen-dosennya juga sangat berkompeten dan gaya pembelajarannya juga sangat enjoy karena rata-rata dosennya masih muda juga, jadi berasa teman sharing sama kita mahasiswanya. Lalu, IT Telkom Surabaya sangat berbeda dengan kampus yang lain karena IT Telkom Surabaya merupakan kampus terbaru di bawah naungan Yayasan Pendidikan Telkom dan juga termasuk dalam aliansi perguruan tinggi BUMN yang berbasis Information, Communication, and Technology dengan fokus pada bidang maritim, logistik, dan transportasi. Selain itu, hal yang membuat aku tertarik dengan sistem informasi IT Telkom Surabaya yaitu setelah melihat tayangan testimoni dari kakak tingkat berikut ini. Di prodi sistem informasi ini tidak hanya diajarkan mengenai IT saja, melainkan bisnis dan manajemen yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, terutama perusahaan di bidang IT. Nah, lalu untuk sistem informasi IT Telkom sendiri, kita sudah pernah menjuarai LKTI atau lomba karya tulis ilmiah, lalu finalis bisnis plan juga, lalu menang di lomba poster juga, dan lain sebagainya. IT Telkom Surabaya, solution for the nation. Kemudian alasan lainnya, menurutku kalau mau kuliah di bidang IT, kampus mana lagi sih yang paling pas dan menjanjikan selain kampus Telkom? Nah, rekomendasi juga nih buat kalian yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Aku tunggu di ITTS. See ya!